Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk membantu channel saya lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya akan mentutorialkan cara membongkar dan memasang ban dalam untuk sepeda listrik merek Volte ya. Ini sepeda listrik keluaran lama ya, keluaran pertama, jadi ukuran bannya juga lebih besar dari sepeda listrik yang sekarang-sekarang. Langsung saja kita eksekusi ya. Tadi sebelah kanannya sudah saya lepaskan dulu baut 10-nya sama baut asnya ya, as roda belakang sebelah kanan. Sekarang saya langsung pakai cukitan dulu ya, saya cukit dulu banyak supaya pada keluar. Soalnya tadinya ini pakai ban tubles, cuma karena mungkin sudah lama jadi sering bocor ya, sering bocor. Terus spentilnya juga sering sobek, jadi si pemiliknya mau ganti pakai ban dalam saja ya. Ukuran ban dalamnya ini 16 per 250 ya, jadi beda dengan sepeda listrik sekarang yang pakai ukuran 14 rata-rata. Oke, setelah saya cukit secara merata, kemudian bannya sudah keluar ya, lanjut kita lepas pada bagian-bagian baut yang mengikat pada as roda ya. Ini saya baut as roda belakangnya saya lepaskan pakai kunci 22 ya, kunci pas 22. Lepaskan saja langsung. Ini kemudian saya lepaskan bagian baut yang mengikat kampas rem belakang sama bodi sepeda listrik ya, supaya tidak mundur ke belakang. Ini saya bautnya pakai lepas pakai kunci T10. Jadi sang pemilik sedang menanya-nanyakan perihal masalah sepeda listriknya sering kempes ya. Ini saya kemudian saya lepaskan bagian kabel rem belakang ya. Saya lepaskan baut pakai baut T10, kemudian saya lepaskan pernya juga, kemudian saya tarik kabel remnya ya, supaya tidak terikat dengan kampas rem belakang. Jadi sama seperti sepeda listrik yang lain, ban belakang dari sepeda listrik ini tuh tidak bisa dikeluarkan ya. Jadi kita mensiasatinya dengan cara memasukkan ban dalamnya dari sela-sela as roda belakang ya. Ini saya membuka baut ya yang ada di baut pengikat kampas rem belakang. Oke, setelah bautnya terlepas, lanjut kita lepaskan dulu spentil tublesnya ya. Karena tadi masih terpasang spentilnya, kita lepaskan dulu dengan cara kita masukkan kunci pas 10, kemudian kita masukkan ring atau baut 12 ya, supaya kita bisa tarik dengan menggunakan kunci pas 10 ini tanpa harus memotongnya ya. Jadi nanti spentilnya masih bisa digunakan buat nanti atau buat kapan saja. Nah, ini caranya saya ganjel dulu pakai cukitan ya. Itu adalah salah satu teknik untuk melepaskan bagian spentil ban tubles tanpa harus memotongnya ya. Jadi pentil karet tubles itu biasanya susah, kalau pakai tang biasanya sudah sobek ya. Dengan cara pakai baut kunci 10 ya, dan juga terlepas. Nah, sekarang saya coba memasukkan bagian ban dalamnya ya. Nah, karena tadi bagian spakbor belakang itu menghalangi gerak
ban belakang ya, kita lepaskan dulu bagian spakbornya. Kita lepaskan kanan kirinya, kita kendorkan saja ya, yang bagian depannya tidak usah kita lepaskan, cukup dilonggarkan saja, kemudian kita agak tarik ke atas karena tadi pada saat digeser ban belakangnya itu mentok di spakbor belakang ya. Nah ini saya tahan pakai tangan kiri bagian velg sama bannya ya, kemudian dari sela-sela as roda belakang kita masukkan saja ban dalamnya. Agak sedikit hati-hati supaya tidak terjepit bagian ban dalamnya ya, soalnya ban dalamnya ini ya kayaknya agak tipis, jadi takut sobek. Oke, sambil kita cari dari sela-selanya ya, jangan sampai ban dalamnya itu terkena atau terjepit. Setelah ban dalamnya masuk, lanjut kita masukkan ring yang dua ring ya. Ini saya paskan dulu kanan kirinya supaya tidak jadi saya kampas remnya dipaskan dulu supaya masuk, kemudian saya masukkan dua ring ya yang ada di bagian as roda belakang. Tahap selanjutnya saya masukkan baut penyangga kapas rem belakang ya, supaya tidak bergerak maju mundur karena ban dalamnya saya mau masukkan ke ban luar. Nah ini saya putar-putar supaya bagian yang bisa masuk ventil ban dalamnya itu bisa masuk ya. Paskan dulu pada bagian bawahnya. Yang pertama saya masukkan bagian dop atau ventil dulu supaya tidak bergerak atau tidak miring ya. Setelah masuk, kemudian saya putar-putar bannya sambil saya masukkan bagian ban dalamnya. Ini rongga atau selanya ini lumayan sempit ya, jadi benar-benar kudu hati-hati. Oke, setelah itu saya kunci atau saya masukkan penutup ventilnya ini supaya dopnya tidak masuk kembali ya. Kemudian saya lanjut memasukkan keseluruhan ban dalam, masukinnya pelan-pelan saja ya, supaya tidak terlipat bagian ban dalamnya. Setelah itu saya tekan atau saya pijit ya bagian ban dalamnya supaya masuk, sambil saya tekan-tekan, sambil saya cek ulang bagian dop atau ventilnya supaya tidak miring ya. Nah kemudian ini saya pakai cukit untuk memasukkan sisa-sisa ban luar yang belum masuk ya. Sambil hati-hati supaya atau takutnya ini ban dalamnya kena coklit ya. Sambil kita tekan-tekan seperti ban motor aja ya, sama aja. Karena ini tadinya pakai ban tubeless, jadi lumayan susah, atau bukan susah, jadi berat ya pada saat mencukitnya.
Jadi saya sambil hati-hati supaya ban dalamnya tidak tercukit atau sobek ya. Nah, ini sambil cukit satunya saya masukkan, kemudian saya tahan ya. Fungsinya supaya bagian sebelah yang kita cukit itu tidak keluar lagi ya. Jadi karena bannya tidak lentur, jadi seperti itu. Pada saat kita mencukit di bagian eh, ban, nah bagian yang lainnya masa justru keluar lagi ya. Jadi kita ganjel dulu seperti itu. Ya, lanjut kita cukit ulang atau cukit lagi ya, sampai benar-benar keseluruhan bannya masuk. Oke, sedikit lagi, pelan-pelan sambil kita putar-putar ya, sambil kita pijit-pijit. Oke, setelah keseluruhan ban luarnya itu masuk, lanjut kita ke proses dipompa dulu ya. Bannya dipompa dulu untuk memastikan ban dalamnya benar-benar masuk tanpa tercukit atau tanpa sobek karena cukitan ya. Oke, setelah dia tekanannya pas, setelah dipompa, lanjut kita kencangkan baut sebelah kanan pakai kunci T10 ya. Kemudian kita kencangkan juga baut spakbornya ya. Spakbor belakang bautnya kita kencangkan, kemudian kita kencangkan juga bagian as roda belakangnya pakai kunci pas 22. Jadi saya sedang masang baut bakpor belakang ya. Kemudian kita lanjut bagian sebelah kiri, kita pasang semua komponen yang tadi kita lepaskan ya. Jangan sampai kita bisa bongkar tapi tidak bisa memasangnya kembali. Jadi saya pasang bagian baut spakbornya dulu pakai kunci 10 ya, pakai kunci T10. Kemudian saya masukkan juga bagian kabel rem belakang ya. Pernya juga jangan lupa dimasukkan supaya proses pengeremannya enak dan bisa balik lagi ya. Ini saya masukkan pernya juga. Kemudian saya masukkan ke baut pengunci kabel rem belakang ya. Jadi bautnya itu kayak sepeda, jadi pakainya baut pengunci, bukan seperti kabel rem motor kita tinggal memutarnya ya. Oke, kita kencangkan pakai kunci T10. Kemudian kita coba bagian rem belakangnya dan pengeremannya bagus ya. Tidak terlalu longgar, tidak terlalu kencang. Kemudian saya pasang bagian as roda belakangnya ya.
bur as roda belakang. Kemudian saya kencangkan seluruh bautnya, sambil saya cek ulang bagian mana saja yang belum dikencangkan. Jangan sampai ada bagian baut yang tertinggal ya. Setelah itu lanjut kita kencangkan pada bagian baut roda as belakang ya, pakai kunci sok 22. Oke, setelah itu prosesnya selesai ya, kita cek ulang dan prosesnya selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe atau komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih.